Gadis itu telah mengejar laki-laki itu selama 5 tahun. Saat kecelakaan pesawat, gadis itu menyadari bahwa laki-laki itu sebenarnya telah jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama. Namun, dia sengaja bersikap dingin di depan gadis yang disukainya. Gadis itu terlahir kembali dan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan ingatan itu, dia bertemu lagi dengannya di bandara. Kali ini, dia memutuskan untuk menggunakan segala kemampuannya untuk membuat laki-laki itu mengungkapkan perasaannya. Maka dia sengaja menciptakan pertemuan. Tapi ketahuan oleh penggemar laki-laki itu. Hati mereka dipenuhi kecemburuan. Mereka datang ke kelas bersama beberapa orang untuk menghalangi gadis itu. Kau yang menggoda Hance, kan? Menggoda teman sekelas. Penglihatanmu tidak begitu baik, ya? Ku beritahu kau. Lebih baik kau kurangi pikiran-pikiran macam itu. Jauhi Hance, kalau tidak. Aku akan melukai wajah cantikmu hari ini. Kakak ipar, ku dengar wanita cantik yang kita temui hari ini adalah karyawan baru. Namanya Huan Sheng. Ya. Jika calon istrimu ternyata secantik itu, apakah kau jadi pengecut lagi? HMPH. Secantik apapun dia, tetap tidak ada harapan. Apakah aku kekurangan gadis yang menyukaiku? Kenapa harus selalu mendengarkan orang tua? Kalian para pria brengsek, memberontak terhadap patriarki. Haha, Hange. Tidak bagus. Cai Mingyue lagi-lagi karenamu menghalangi suara wanita cantik itu di ruang belajar. Hei. Si sombong itu lagi, dia memang pandai menarik perhatian banyak orang. Kau menggumam apa sih? Dengan darahmu yang sedikit itu, kau berani mengancamku? Ku bilang padamu, jauhi aku sedikit. Kau dengar? Baiklah, mari bicara baik-baik. Bicara baik-baik, oke. Coba saja Cai Mingyue berani menggerakkan satu jari pun terhadapnya. Sial. Tidak boleh sampai terungkap sebelum Han Sen dan Ai Wuai jatuh cinta pada Zhang Daqiang. Kumohon, lepaskan aku. Aku melepaskanmu. Bagaimana? Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Brengsek itu memang sudah peduli sejak awal. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Cai Mingyue, ini sudah yang keberapa kalinya? Hance, dia membohongi kamu. Barusan dia memukuliku secara sepihak. Nanti akan ku perhitungkan. Kakak Hanzi. Jangan sampai kamu ditipu oleh wanita jahat ini. Kejadian hari ini karena saya. Maaf, tidak akan terulang lagi. Tidak kusangka kamu cukup populer juga. Tidak punya pacar? Tidak. Tapi, aku punya tunangan yang seperti lelucon. Oh, lalu pernah bertemu dengannya? Ketemu atau tidak, sama saja. Lagi pula, semuanya tidak berarti. Itu. Kita sudah bertemu 3 kali. Namamu siapa? Aku akan memberitahumu saat kita bertemu lagi. Tapi nanti jangan sampai kamu tidak mengakui aku ya. Perjodohan apa? Itu hanya lelucon orang tua. Aku tidak menganggap serius lelucon mereka. Kau selalu membuat keributan. Kalau kau suka, semua ku berikan padamu. Kirim aku pergi saja. Aku tidak tahu kau sampai sepicik ini. Kita akan segera bertemu secara resmi. Lebih baik kau jangan menyesal. Tidak tampan sama sekali. Hance, kau duduk dulu. Hari ini aku akan memperkenalkan seorang siswa pertukaran baru kepada kalian. Silakan masuk. Selamat datang, murid baru kita, Shen Xiao. Shen Xiao, dia adalah ketua kelas kita. Hance, kau duduk di sebelahnya. Mari saling berkenalan. Wanita cantik. Kau adalah pasangan tunangan Hance, kan? Tukar WeChat, tukar WeChat. Tunangan apa bukan tunangan sih? Itu semua hanya lelucon orang dewasa. Aku datang ke sini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan diriku. Hance juga berpikir begitu.
Dia bilang padaku, perjodohan dan sebagainya itu tidak berlaku. Brengsek ini berpura-pura sangat dingin. Tapi saat itu aku tidak menyadari kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau saja dia tidak tampan, aku benar-benar ingin menamparnya. Maaf. Apakah aku mengganggu kamu? Tidak, tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu saja. Terima kasih. Kenapa rasanya jadi lebih besar ya? Bukankah Aceh bilang setelah pulang sekolah kita main bareng? Diam. Sedang pelajaran. Sobat-sobat, pacar boneka Hasya itu adalah seorang wanita cantik sekali. Sekali. Kalian harus melihat sendiri betapa bodohnya Tuan Han hari ini. Bahkan mengantar pulang seorang wanita cantik. Sepertinya wajah Aceh kita akan bengkak nih. Kasihan sekali. Oh, wanita cantik seperti apa sih? Ingin melihat, ingin melihat. Kalian ini ada-ada saja. Apa kurangnya aku sampai tidak punya pacar? Kenapa harus menerima perjodohan keluarga? Tidak mungkin. Seumur hidupku, tidak akan pernah. Kalau aku suka padanya, aku akan mengejarnya sampai keliling dunia. Hei, jangan salah paham ya. Aku mengantarmu karena ibuku ingin aku lebih memperhatikanmu. Aku tahu. Kau juga jangan khawatir. Aku mengawasi hanya untuk belajar dengan baik. Aku mengerti kau ingin bertelanjang bulat. Aku akan menunggu. Baguslah kalau kau mengerti. Kak C sebelumnya belum pernah memberikan apapun kepada gadis manapun. Tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengannya. Kalau tidak, nanti akan ditertawakan sampai mati oleh gerombolan orang-orang brengsek itu. Apalagi dia jelas tidak punya perasaan. Ayo pergi. Jelas-jelas sudah tergerak hatinya tapi masih bersikap sombong. Lagi pula sekarang sudah tinggal di rumahmu. Malam nanti saja aku bereskan. Dewa kalian itu adalah pemain profesional. Kita harus berhati-hati. Bahkan makan malam pun tidak keluar. Hanya untuk menghindariku. Aku bisa melepaskanmu. Double kill. Liu Xi, aku tidak makan malam ini. Siapa itu? Ada apa? Bicara saja besok. Segera. Apakah aku mengganggu kamu? Tidak, tidak ada apa-apa. Aku baru saja sampai di sini. Kursusnya agak asing bagiku. Aku ingin memintamu untuk melihatnya. Aku masuk. Silakan masuk dan duduk. Tadi aku terlalu galak, ya? Soal ini, kamu tidak bisa? Hampir mati karena kesulitan. Kau diserang. Pertandingan peringkat, kau lari kemana? Guru membuat kesalahan. Apakah aku mengganggu kamu? Tidak, tidak perlu menghiraukan mereka. Soal ini agak-agak sulit. Aku harus berpikir sebentar. Kau bahkan membawa gadis? Kakak, kita mau mati ya? Atau biar aku bantu main sebentar? Kau bisa main game ini? Sedikit-sedikit. Oh, kalau kau mau main, main saja. Wah, Tuhan. Teman lama. Triple kill. Triple kill. Menang. Lawanmu itu dua pemain profesional loh. Ini yang kau bilang sedikit saja? Hebat sekali, nak. Apakah janjimu terakhir masih berlaku? Jangan asal bicara soal calon pasanganmu itu. Jangan hiraukan mereka. Mereka mengada-ada. Kau bermain game dengan cukup baik. Seorang teman yang mengajariku. Laki-laki atau perempuan? Aku hanya bertanya saja. Soal ini. Apakah kamu sudah punya ide untuk menyelesaikan soal ini? Jangan hanya melihat saya saja. Dong. Oh, saya lihat lagi sebentar. Ini proses penyelesaian soal yang sudah saya tulis secara detail. Kalau masih belum mengerti, tanya saya lagi ya. Terima kasih ya.
Ayo. Rokmu pendek sekali. Kau sendiri yang mengubahnya, tidak kok? Ini rok biasa saja. Kakiku yang panjang. Tidak tahan sampai segitunya, aku bahkan belum mengeluarkan jurus pamungkasku. Oh iya, hari ini ada kegiatan klub olahraga. Mau ikut? Aku peduli apa yang dia pakai, sangat dingin sekali. Lupakan saja, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Dia jelas keberatan aku berpakaian seperti ini, tapi pura-pura tidak peduli. Lihat saja sampai kapan kau tahan. Tidak ikut bersama? Aku akan bersepeda untuk berolahraga. Kalian pergi dulu saja. Tuan muda rajin sekali hari ini. Hanseng pasti sekarang bingung mengapa begitu bertemu denganku, dia langsung mengabaikan prinsipnya. Secara tidak sadar menghindariku. Tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan keinginanmu? Tuan muda begitu rajin hari ini. Hansal pasti bingung sekarang. Mengapa begitu bertemu denganku ia tak mampu menahan diri untuk meninggalkan prinsipnya. Secara tidak sadar menghindar. Lalu bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan keinginanmu? Pantas saja, dia memang pria yang kucintai selama 2 kehidupan. Tidak apa-apa, Kak C. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Tuan Zi, semangat. Tuan Zi, semangat. Tuan Zi, semangat. Ah, Tuan Zi. Tampan sekali. Tampan sekali. Tampan sekali. Kalian lanjutkan saja. Hance memberikanmu air. HMPH, menarik perhatian banyak orang. Maksudnya apa sih? Jangan-jangan dia menyukaiku? Aku tahu. Kau juga tidak perlu khawatir. Aku datang ke Beijing hanya untuk belajar dengan giat. Sebelumnya hanya karena aku pemalu. Sebentar air minum, apa artinya? Membantumu keluar dari masalah. Aku melihat banyak gadis mengelilingimu. Kau menolak mereka satu persatu, tidak baik juga kan? Oh, begitu. Ada apa denganku? Sangat peduli padanya. Karena kau sudah memutuskan untuk fokus dan tidak terlalu larut. Tapi kau tidak bisa menghindari untuk berinteraksi dengannya. Kalau begitu, jadilah teman saja. Ya, hanya teman. Aku sama sekali tidak akan memiliki perasaan lain selain persahabatan terhadap teman. Setelah sekolah ada waktu, aku lihat kamu belajar seharian. Tapi sebenarnya cukup lelah. Bagaimana kalau kita bersantai sebentar? Kui main game, bagaimana? Ada apa? Tidak mau juga. Kalau begitu, tidak apa-apa. Pergi ke mulut harimau. Aku bisa tidak ikut? Kau benar. Aku memang harus menyeimbangkan kerja dan istirahat. Tapi masih ada beberapa soal yang tidak ku mengerti. Setelah bermain game, bisakah kau mengajariku? Nanti malam di rumah, aku akan mengajarimu. Tempat ini adalah properti milik keponakan dari buku tersebut. Kami sering bermain di sini. Teman-teman, aku serius. Gadis yang tertawa itu benar-benar cantik. Orangnya juga sangat lembut. Kalau dia bersikap seperti itu pada Hansen, aku pasti akan mengejarnya. Apakah berlebihan seperti itu? Kau belum pernah melihat gadis cantik, ya? Adik perempuan Shen Xiao itu sudah bilang di grup. Dia hanya ingin belajar dengan tekun. Kok dari mulutmu terdengar seperti Shen Xiao menyukai Han Ce? Sih? Jangan tersinggung ya. Mereka tidak ada yang jujur. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Lagi pula itu bukan hal yang sebenarnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalian tidak mengerti. Hai semuanya. Saya Shen Xiao. Hai AC. Ini adalah adik perempuan Shen Xiao. Kok belum pernah bertemu gadis cantik ya? Nama saya Gong Ting. Senang bertemu denganmu. Halo. Adik Perdana Menteri. Namaku Yang Hesi.
Teman baik, jika ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Kau tidak sibuk sekali ya? Judul buku itu benar-benar tepat. Sialan. Tidak ada kesempatan. Aduh. Ayo kita main game. Ayo. Main game. Aduh. Astaga. Azhen, serang. Ada apa denganmu? Sekarang tinggal 2 lagi. Kita semua sudah selesai sekarang. Bergantung pada level Hansi. Dia seharusnya tidak mati. Mungkinkah saya memengaruhinya? Itulah yang disebut master. Tim jenius seperti apa Anda? Sangat lambat. Saya dengan mudah mengalahkannya tanpa kekuatan untuk melawan. Hahaha. HMPH, apapun itu berani menghina keluargaku. Aku akan coba. Kau telah membunuh musuh. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Pentakill. Kemenangan. Kakak Shen Xiao. Oh tidak, Kak, kamu terlalu kuat. Lawanmu semua tim profesional. Seru. Sangat seru. Sekarang mereka bisa diam. Terima kasih. Tanganku hanya cedera. Ya, kalau saja kau tidak terluka. Mereka pasti tidak akan seberani ini. Ada apa dengan wanita ini? Kau benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan pada teman lama. Orang yang telah kukalahkan. Kau kenal Chen Ming? Kenal. Lalu kau masih menegur mereka? Kau tidak takut temanmu marah? Siapa suruh mereka berani menggertakmu? Sialan, Huo Laoxie dan dia belum berlatih bersama. Lagi pula sekarang kita adalah rekan setim. Oh. Kali ini, anggap saja kau membantuku. Aku berhutang budi padamu. Jika kau membutuhkan sesuatu lagi, beritahuku kapan saja. Malam ini ada. Malam ini. Tunggu aku sebentar. Mau ngapain ke apotek? Dia beli apa? Kamu sakit di mana? Ke apotek mau ngapain? Hei, kamu mau ngapain? Bukankah tanganmu terluka? Aku akan membelikanmu obat. Kalau tidak, aku harus ngapain lagi? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kalau kau bisa melakukannya sendiri, kau sudah mengoleskan obatnya sejak lama. Duduklah dulu. Sialan, kenapa dia tidak mengerti penolakan saya? Jangan salah paham ya. Buku petunjuknya menuliskan harus dipijat perlahan. Ah, tidak mungkin. Sudah. Oh, sudah. Segera pulang. Tidakkah Anda masih perlu melakukan bimbingan belajar? Saya tidak bisa menahan diri. Siapa yang membuatmu terkulai wajah ini sepanjang hari? Hanse, apakah kamu di sini? Saya telah mengingatkan Anda. Tidak, Anda tidak akan jatuh. Pernahkah Anda melihat cukup? Tidak. Hanche. Aku menemukan bahwa kau benar-benar tampan. Itu katamu sendiri. Kau harus berusaha keras belajar dengan baik. Tingkatkan dirimu sendiri. Jangan sampai kau menyukaiku.
Di sini tidak mempengaruhiku untuk mengagumi penampilanmu. Jangan khawatir. Hanya mengagumi, bukan menyukai. Ingat, jangan sampai menyukai. Aku mengerti. Kau lapar? Menurunkan berat badan. Tunggu aku sebentar. Rasanya lumayan enak. Kau juga coba. Itu sumpit yang baru saja dia pakai. Apakah itu termasuk ciuman tingkat lanjut? Jika cinta, masih ada sedikit suhu. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti ini? Tidak ada habisnya. Hei. Kau tidak di dalam mobil. Kakak Zhang adalah supir Bibi Han. Bagaimana aku bisa membuatnya mengantar aku setiap hari? Sepeda kamu punya jok belakang. Bisakah aku berangkat sekolah bersamamu? Hanche menolaknya. Apakah dia sudah sedekat itu dengannya? Selamat jalan. Hanche, aku menemukan bahwa kamu benar-benar tampan. Rasanya lumayan. Kau juga coba sumpit yang baru saja dia pakai. Sialan, jelas-jelas sudah bilang jaga jarak. Kenapa aku semakin dekat dengannya? Apa aku benar-benar menyukainya? Haser, hati-hati. Kau tidak apa-apa? Hidungku terbentur, sakit sekali. Aduh, sakit ya? Aku tidak apa-apa. Aceh. Tuan, Anda juga di sini. Aceh, aku dan Yao Hang sudah siap. Tinggal menunggu kamu malam ini membuat gerombolan bajingan itu berlutut dan meminta maaf kepada kita. Kalian ada acara malam ini? Aceh ada balapan mobil malam ini. Pergi bersama? Yuk. Di kehidupan sebelumnya, Hanche cedera tangannya karena pertandingan ini, dan mengalami cedera permanen. Dia butuh waktu setengah tahun untuk bisa memegang benda dengan mantap. Aku harus menghentikannya. Shen Xiao itu gadis yang penurut. Jangan menakutinya. Jangan dengarkan omongannya. Hanche, bisakah kau tidak ikut pertandingan? Kenapa kau tidak mengizinkanku ikut kompetisi? Tidak mungkin kau mengatakan kalau kau ikut akan terluka, kan? Kau keluar malam ini? Aku sendirian di rumah. Bibi Han belum pulang, aku takut. Beginilah keadaannya. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku juga ingin pergi dan memetiknya untuknya. Tidak, aku tidak bisa terus terjerumus. Liu Sui ada di rumah. Kalau kau ingin pergi, pergilah saja. Aku pergi. Oh, ini wanita cantik. Inilah orang yang melukai Hanche di kehidupan sebelumnya. HMPH. Kenapa kau selalu marah-marah pada semua orang? Bukankah ini Tuan Han? Gayamu benar-benar besar. Kau membuatku menunggu lama. Kau tahu gayaku memang besar. Menunggumu sedikit membuatmu tidak nyaman ya? Tidak sama sekali. Putra keluarga Han memang pantas untukku. Jangan banyak bicara.
Kali ini kau telah melukai beberapa saudaraku. Kita selesaikan semuanya dalam pertarungan ini. Tentu saja. Tapi pertarungan kan. Harus ada taruhan agar lebih menarik. Taruhannya, aku mau dia. Kau tidak pantas, kalau begitu kita tidak perlu bertarung. Lalu jangan salahkan aku. Orang-orang di bawah perintahnya tidak terlalu nyaman. Bisakah Anda lebih mengganggu Anda? Oke, perlakukan saya sebagai penjudi. Anda gila. Percaya saya. Karena saya seorang penjudi. Lalu saya memiliki keputusan akhir. Aku janji padamu. Kau bertanding denganku. Jika kau kalah, kau harus keluar dari dunia balap, dan serahkan klubmu pada Hanche. Serta meminta maaf di depan umum kepada semua pembalap yang terluka. Jika kau menang, kau mau apa? Apa yang akan kuberi padamu agar kau setuju? Kau gila. Bertaruh untuk apa? Itu urusanmu apa? Beri dia apapun yang dia inginkan. Kau tahu apa yang dia inginkan? Bodoh sekali kau menerimanya. Dia marah. Bahkan sangat marah. Jangan marah dong. Kemampuanku mengemudi tidak buruk kok. Kakakku sudah mengajariku. Perkara Shen Xiao tidak ada hubungannya denganmu. Kau lebih baik jangan ikut campur. Nomor 79 itu sangat berbahaya. Aku tidak ingin kau terluka dalam perlombaan. Kalau begitu, kau bisa tidak ikut balapan dengannya? Tenang saja, aku tidak akan apa-apa. Kenapa kamu harus bertanding dengannya? Karena jika aku tidak bertanding dengannya, kamu yang akan bertanding dengannya. Aku tidak ingin kamu terluka. Wah. Menang atau kalah tidak penting. Aku tidak akan menyerah. Dengan aku di sini, kematian sama sekali tidak mungkin. Tolong perlambat. Kurang bahaya. Hati-hati. Sujiu mungkin memberi Anda trik. Jangan beri dia kesempatan. Saya pasti telah bertindak dengan wanita itu dengan sengaja untuk menipu saya. Keterampilan mobil ini sangat hitam. Ayo. Hore. Sangat mengagumkan. Sangat menakjubkan. Xiao Xiao juga menang. Tambahkan atau kurangi menang. Sangat mengagumkan. Luar biasa. Terima kasih. Hahaha, kamu benar-benar hebat. Sudahlah, Hanche, pergi dan mati saja. Hahaha, tidak baik, hati-hati. Hebat sekali. Hahaha, kamu benar-benar hebat sekali. Hihi. Hanche, kau bangunlah, Hanche. Jangan sampai Hanche terluka lagi. Hanseul, kau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak terluka, HM. Maaf, Tuan Han muda. Tadi aku tidak melihat. Hanseul tinggi 187 cm, sebesar itu. Meskipun matamu buta, kau tetap tidak melihatnya? Maaf sekali. Tadi mungkin aku benar-benar buta. Seandainya aku melihat Tuan Muda Han, bagaimana mungkin aku bisa menabraknya? Kau sengaja. Kau menantangku, ya? Sekarang juga akan kubawa kau ke neraka. Mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Kau pakai otakmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kau berani macam-macam sama gue. Gue akan habisi kau. Ingat baik-baik, kebaikan kakakmu tak akan menyelamatkanmu berkali-kali. Pergi. Kita pergi. Jadi ini yang disebut wanita cantik menyelamatkan pahlawan, ya? Lumayan, Aceh. Apakah barusan kau membela aku? Jangan berpikir macam-macamnya. Teman manapun akan melakukan itu. Oh. Pergi. Itu. Ada apa? Kenapa kau begitu peduli apakah aku terluka atau tidak? Tebak. Jangan salah paham ya. Aku hanya penasaran. Oh. Kalau aku, karena Bibihan menyuruhku untuk mengawasimu dengan baik. CK. Ini. Kau beberapa hari ini tidak nakal kan? Aku akan pulang besok. Tapi aku sudah meminta Xiao Xiao untuk mengawasimu.
Kau jangan sampai merepotkan orang lain. Ternyata Shen Xiao takut aku terluka. Siapa yang diperintahkan oleh ibuku? Baiklah, Bu, aku mengerti. Aku tutup dulu ya. Aku tidak pernah tergoda. Sepanjang hidupku tidak akan pernah. Sudah larut malam. Dia bahkan bermain game dengan dewa. Murah. Maaf, aku tidak tahu. Kau belum berpakaian rapi. Malu. Pakaiannya juga tidak terbuka kok. Lupa kalau orang ini polos sekali. Aku offline dulu. Lain waktu kita main lagi. Sudah larut begini, ada apa kamu mencariku? Oh. Punggungku agak sakit. Bisakah kau memeriksa untukku? Oh. Silakan duduk. Sakit di mana? Oh, tulang belikatku ini. Tadi jatuh. Tidak tahu juga terluka di mana. Aduh, sudah larut begini masih ngobrol sama siapa sih? Dewa, kau dengan dia. Mana ada hubungan yang dalam? Maaf ya, tulang belikatmu sedikit bengkak. Tapi tidak sampai berdarah. Mungkin harus istirahat beberapa hari. Sudah larut begini Shenmi masih menghubungimu. Hubungan kalian sangat dekat ya? Sangat baik. Jangan lupa kita masih punya perjanjian pernikahan. Bukankah kamu yang mengatakan perjanjian pernikahan kita tidak berlaku? Ku dengar. Ada beberapa orang yang memang suka menipu gadis-gadis muda seperti kalian. Jangan sampai kamu tertipu, ya? Iya, sudah ku ketahui. Kamu saja yang harus berhati-hati. Aku hanya khawatir kamu akan ditipu olehnya saja. Jangan tidur kalau tidak ada apa-apa. Tidak masuk akal. Hance, terima kasih telah mengantarku kembali ke sekolah. Halo Siming. Baiklah, tidak masalah. Aku akan menemuimu nanti. Oke, sampai jumpa nanti. Hanse, tolong minta cuti saya di sore hari. Saya punya sesuatu untuk dikeluarkan. Dan Anda tidak perlu menunggu saya pulang dari sekolah malam ini. Oke. Lebih baik tidak memberikannya kepada Anda. Ambil bahan peledak. Ada orang di sini. Aku Shen Ming, aku Shen Xiao. Shen Xiao. Tidak menyangka Shen Xiao yang jago banget main game itu ternyata cewek secantik ini. Kau setuju untuk bertemu denganku? Itu setuju untuk kembali ke tim? Saat ini aku belum punya rencana untuk kembali ke tim. Aku harap kau bisa mempertimbangkannya dengan serius. Baru-baru ini ada tim liga yang sangat membutuhkanmu. Demi bisa membuatmu kembali, aku akan melakukan apa saja. Jadi, aku tidak pernah bertarung secara langsung dengan orang lain. Kapten Dewa memanggilku. Namaku sebenarnya Meng Bing, dan aku seorang perempuan. Kau perempuan? Tolong jaga rahasia ini. Oh, gadis cantik, kita bertemu lagi. Ada apa, Aceh? Kenapa kamu terlihat jelek hari ini? Siapa yang sudah mengganggu kamu? Seharusnya dia sudah pulang sekarang. Hanya menanyakan apakah dia sudah pulang saja. Ada apa? Hei, kamu mau kemana? Sedang kuliah? Mau kemana? Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Tentu saja merindukanmu. Merindukan sampai tangan gatal. Aku belum beres denganmu soal kamu hampir menabrak Hance dengan sepeda. Kalian kenal? Kijiu itu orangnya licik dan serakah. Tamak akan kecantikan. Xiao, kau pergi duluan. Chou Zuomeng, berhenti. Kiong, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti temanku. Sudahlah kau. Aku yang akan menghajarnya. Jangan banyak bicara. Bukankah mau berkelahi? Ayo. Siu, serang. Dukungan atau tidak? Dewi, tolong luangkan saya. Jangan mengalahkannya,
Jangan mengalahkannya. Hanche, tolong perlambat. Saya tidak bisa berlari lagi. Hanche. Apa yang sedang terjadi? Itulah yang Anda lihat. 79 kau berani lagi. Mengusik Tuan Shao. Kau tidak ingin hidup lama lagi. Lain kali kau akan mati. Jelas itu. Kita pergi. Tunggu sebentar. Kita pergi. Tunggu sebentar. Ini alamatku. Kapan-kapan mainlah ke tempatku. Terima kasih. Ayo, Asa. Ada apa denganmu? Wajahmu terlihat sangat buruk. Hei, tunggu aku. Bagaimana kamu bisa kenal dengan Meng Bing? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah mesin perkelahian berjalan? Di mana dia berada? Tidak ada keamanan. Dia peduli padaku. Kau marah? Tidak. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik karena kau tamu di rumahku. Jangan selalu menempatkan dirimu dalam bahaya. Hanche, terima kasih. Aku hanya kebetulan lewat. Ya sudah, tidak perlu dipikirkan. Baiklah, aku mengerti. Hai Xiao Xiao. Kita pergi ke klub malam ini. Mau ikut, Meng Ping? Aku tutup dulu ya. Nanti aku telepon kamu lagi. Kamu ikut? Jelaskan apa yang kau tanyakan. Kau bertanya padaku untuk apa? Jika kau pergi, aku akan pergi. Lagi pula, kau menyelamatkanku tadi malam. Aku bahkan belum mentraktirmu makan. Baiklah, sampai malam. Xiao Xiao, kau suka Aceh, ya? Dia sangat polos. Jangan permainkan dia. Kau ini setiap hari memikirkan apa sih? Kapan aku mempermainkannya? Aku menyukainya. Benarkah? Sekarang, jika kalian tidak mau mengakui menyukaiku, kau masih tidak mengerti? Serahkan padaku. Aduh, kau kan tidak suka minum milk tea? Kalau kau tidak ada perlu apa-apa, kau bisa diam dulu. Hei, Xiao Xiao. Kau sangat akrab dengan kucing itu ya? Hei. Aduh, pria tampan itu jangan-jangan menyukaimu ya? Meneleponmu selarut ini. Ah. Tidak. Tidak mungkin, seharusnya. Tapi memang benar Meng Mi tampan sekali. Ya, ya. Kalian ngobrol dulu saja. Aku akan mengangkat telepon. Berhenti. Ya. Jangan angkat teleponnya. Aku akan menelepon sebentar. Aku suka kamu. Arter. Sainganmu ini luar biasa. Kamu adalah ketua OSIS. Meng Mi juga ketua OSIS. Sekarang banyak gadis yang suka cowok yang nakal. Apa saingan cinta segala? Nya. Aku juga tidak suka. Maaf, aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Kalian ngobrol saja dulu. Mengenai kembali ke tim, aku akan pertimbangkan lagi. Kau sedang memikirkan sesuatu. Sangat jelas, ya? Semua tertera di wajahnya. Aku berpikir, kalau bisa menaklukkan hati seorang pria lewat perutnya. Kau bahkan percaya hal itu? Kalian sedang apa? Kenapa kau datang?
Kenapa kau datang? Pulang. Aku pergi dulu. Dadah. Dia sepertinya tidak menyadari kesalahannya. Kau berpacaran dengan Meng Bing? Apa katamu? Aku berpacaran dengan Meng Bing. Meng Bing itu perempuan. Jadi dia cemburu. Oh. Aku hanya bertanya saja. Kau tidak perlu memikirkannya. Aku dan Meng Bing hanya teman baik. Lagi pula, tidak mungkin menjadi sepasang kekasih seumur hidupku. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu datang sejauh ini untuk menjemputku pulang selarut ini? Ibu menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Meng Bing jelas bukan orang yang dapat diandalkan. Kalau kamu kenapa-napa, aku juga susah menjelaskan kepada ibuku. Oh. Hance, tidak menyangka kau ternyata Mama Esbau. Mama Esbau. Siapa yang Mama Esbau? Aku biasanya tidak makan kayu bakar. Tidak percaya, masih saja bersikap sombong. Oh. Kalau begitu akan kujelaskan. Hai. Beberapa waktu lalu aku sudah suka rasa telur teh. Lumayan. Minum air sedikit. Iya. Hansal. Kau terlalu dekat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Yang Heng bilang, saat hari Minggu kita pergi bermain ke villa. Kau ikut, ya? Ke villa lagi? Ini kesempatan bagus untuk bertemu Hansal. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Salam. Haha, silakan. Silakan, silakan. Kue kering dari tepung gluten. Silakan, 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 silakan. Baiklah, untukmu. Beri aku, beri aku. Tidak memberimu, mau memberi siapa lagi? Aduh, 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 aduh. Hehehe, tertawa. Tidak adil. Kenapa hanya Arthur yang punya? Aku tidak peduli, aku juga mau. Pergi, 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 pergi. Kalau mau makan, panggang sendiri sana. Apakah ini untukku saja? Apakah aku spesial baginya? Ah, hanya makan saja tidak menarik. Ayo kita main game yuk. Oke, bagaimana kalau kita main jujur atau tantangan? Boleh, aku boleh kok. Arthur, jujur atau tantangan? Arthur kan sangat gengsi. Sepertinya dia tidak akan memilih tantangan. Lagi pula, lihat saja bagaimana orang-orang itu menyusahkan orang lain. Kisah nyata. Ya, tidak apa-apa. Apakah kalian ada di sini punya gadis yang kamu suka? Oh, aku akan memberitahumu sebelumnya. Anda tidak dapat menghukum diri sendiri demi Anda sendiri. Anda harus datang ke sini dengan jujur. Kebenaran yang dia pilih mungkin akan mati. Memiliki. Apakah dia mengatakan sesuatu? Lebih keras lagi. Apa kau belum makan? Belum. Benar-benar tipe yang sundere. Xiao Xiao menang undian. Loh, silakan tanya. Shen Xiao Xiao, apakah kamu menyukai seorang laki-laki? Tentu saja ada. Oh. Aduh, sudah. Dia bilang ada. Siapa? Cangkir kosong. Cangkir kosong. Minum. Minum. Cangkir kosong. Minum. Minum. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Ayo minum. 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 Ayo, ayo, ayo. Cangkir. 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 Minum. 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 Kalian. Ayo. Ayo. Ayo.
Minum sampai habis. Gong Ting mabuk. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Jaga Shen Xiao baik-baik ya. Lanjutkan minumnya. Jagalah Shen Xiao Hanche dengan baik. Sudah saatnya untuk sedikit mengalahkan keegoisanmu yang menyebalkan itu. Ah. Shan. Kau tidak enak badan? Tidak enak badan. Di mana yang tidak enak badan? Pusing. Kau tahu aku siapa? Siapa? Cheng Xiao. Kau. Siapa orang yang kau sukai? Suka. Apakah kau menyukai Meng Bing? Hanche. Aku bilang aku suka Hanche mengajariku mengerjakan soal. Kau bilang apa? Aku bilang aku suka Hanche mengajariku mengerjakan soal. Kau bilang apa? Tadi itu bibir Hanche. Aku akan menuangkan air untukmu. Dialog. Posting foto Xiao Mengbing di lingkaran pertemanan. Biar si brengsek itu cemburu. Sempurna. HMPH. Halo Bingbing, ada apa? Xiao, tolong aku. Kamu di mana? Hanche. Ada apa? Meng Mi, dia kenapa-napa. Antarkan aku ke rumahnya, aku ingin mencarinya. Hubungan kalian seperti apa? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Aku akan mengantarmu. Tenangkan dirimu. Jelas ada bahaya. Biarkan aku. Kau takut aku terluka ya? Siapa kalian? Hei, aku akan melaporkan ini ke polisi. Berhenti. Kalian siapa? Hei, berhenti. Meong. Kenapa kau datang ke rumahku? Kau jangan coba-coba sentuh putriku. Aduh. Apa yang kau lakukan? Aduh, lepaskan aku. Aduh. Xiao, antar dia ke rumah sakit. Lalu kau, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Hei, kalian ngapain? Cepat pergi. Pergilah, orang brengsek. Shen Xiao ternyata sangat peduli pada Meng Ping. Hanse, terima kasih. Tidak apa-apa. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya sangat sukses. Terima kasih. Syukurlah. Sup yang baru saja kuberi, coba kau cicipi. Ada apa denganmu? Tenggorokanku tidak nyaman. Oh. Kalau begitu, kamu minum air panas lebih banyak ya. Si brengsek itu cemburu lagi ya. Membutuhkan perawatan darimu? Dia kan bukannya tidak punya tangan. Mangkuknya terlalu panas. Aku yang akan membawakannya. Minum sendiri saja. Hanci yang cemburu juga bagus. Seandainya si sombong ini bisa jujur sedikit, mengakui perasaannya dengan lapang dada, alangkah baiknya. Ibu kucing itu selingkuh dan pergi dengan pria lain. Sejak saat itu, ayahnya menjadi terdistorsi secara mental. Sering memukuli Meng Bing. Bahkan memasang kamera pengawas di kamar Meng Bing. Kali ini dia hampir saja membunuh Meng Bing. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos dari hukuman hukum. Kau cukup mengenal Meng Bing ya? Ya, Meng Bing orangnya baik. Wajahnya tampan. Dan dia sangat lembut padamu. Kalian berdua sangat serasi. Apakah Hanche tidak tahu? Nada bicaranya yang sangat asam hampir saja meluap.
Untuk apa aku mengatakan ini? Bukan. Kau benar-benar berniat untuk bersamanya? Tenang saja, aku sudah bilang, aku dan Meng Bing selamanya hanya akan menjadi teman. Ayo pulang. Tenang tentang apa? Kau masih bersama siapa lagi? Brengsek, benar-benar keras kepala. Jelas peduli tapi berpura-pura tidak peduli. Tenang saja, soal sekolah. Aku sudah bilang ke guru untuk membantumu izin. Di kelas juga sudah ada yang akan mencatat untukmu. Baiklah, terima kasih Xiao Xiao. Bukankah semuanya ada di rumah? Kenapa harus menelepon? Halo. Xiao Xiao, bisakah kau membantuku mengambil obat penurun panas? Kurasa aku demam. Demam dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Demam? Baru saja pulang. Tidak sekuat dan sebesar kerbau lagi. Tunggu aku akan segera ke sana. Handuk hangat dicampur air cabai. Harusnya tidak akan ketahuan, kan? Nanti kalau diukur suhu tubuhnya, kan ketahuan. Tidak boleh, harus ada suhu tubuh yang terlihat seperti dewa. Harus mencari cara. Hance, aku masuk. Kok panas sekali? Berapa derajat? Biar terbakar es. Dia sangat mengkhawatirkannya. Lalu jika aku sakit, apakah dia akan mengkhawatirkanku juga? Baru saja menggunakan uang jaminan sosial. Apakah tidak panas? Kalau dikeluarkan, bukankah akan ketahuan? Tidak boleh, kita pergi ke rumah sakit saja, ya? Aku tidak apa-apa. Berikan padaku. Aduh, kepalaku memang sedikit pusing. Bisakah kau ambilkan obat penurun panas untukku? Kalau begitu, kau berbaringlah dulu dan istirahat. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Apakah dia juga sedikit menyukaiku? Kalau tidak, kenapa dia begitu perhatian padaku? Tidak mau turun, demamnya. Dia juga perhatian seperti itu pada Meng Bing. Aku khawatir dia sakit, jadi aku sibuk sana-sini dengan cemas. Tidak kusangka dia sengaja berpura-pura sakit untuk menipuku. Xiao ya. Suhunya sangat tinggi. Kenapa belum membuatmu bodoh karena demam? Kukira dia sakit. Dia tidak tahu betapa gelisah hatiku. Sekarang melihatnya tampak menyedihkan. Aku juga tidak bisa marah padanya. Kurasa bajingan ini yang cemburu pada Meng Bin. Hari ini aku harus memaksanya untuk jujur. Kenapa dia membohongiku? Anjing ini pemalu sekali. Kau melakukan apa? Astaga, Hance ternyata memiliki sisi seperti ini. Hance, kau belum memberitahuku mengapa kau berpura-pura sakit. Urusan saya. Saya suka berpura-pura sakit. Karena kau baik-baik saja, maka aku pergi dulu. Perutku sangat sakit. Apa karena air cabai yang kuminum? Suara apa itu? Jangan-jangan pura-pura sakit? Sakit beneran rupanya. Hance, ada apa sebenarnya denganmu? Tidak apa-apa. Ayo, kubawa kau ke rumah sakit. Lepaskan aku. Tidak apa-apa, aku kuat. Ini pertama kalinya aku dirawat oleh seorang gadis. Khasiatnya yang luar biasa. Aku tidak mungkin tidak menyukainya. Menyukai dia. Sangat menyukainya, lebih dari siapapun. Aku tidak mungkin sembarangan menyukai gadis lain. Hance biasanya tidak terlalu suka makanan pedas, dan juga tidak punya kebiasaan makan yang buruk. Tiba-tiba mengalami pendarahan lambung, pasti ada penyebabnya. Bodoh. Suisiu, itu kamu ya? Bukan Xiao Xiao. Kau sangat kecewa ya? Aku kecewa kenapa? Bukan jamban kering. Aku belum pernah melihat orang setegar mulutmu. Kau bilang Xiao Xiao itu cantik sekali kan? Tahukah Anda berapa banyak anak laki-laki yang mengejarnya di sekolah? Tidak memalukan untuk suka tersenyum. Anda mengakuinya. Anda hanya suka tersenyum. Siapa bilang aku suka tersenyum? Jadilah seorang teman. Apakah Anda punya banyak teman? Sama sepertimu. Diam. Kalian ngobrol apa sih? Ngobrol tentang game? Ya, ngobrol tentang game.
Hanche bilang dia hanya menganggapmu sebagai teman. Oh, Hanche. Kamu mau ngulangin ini berapa kali lagi sih? Tenang saja, sayang. Urusan kita. Aku tidak menganggapnya serius. Kau juga jangan terlalu memikirkannya. Aku juga hanya menganggapmu sebagai teman. Kau berpikir seperti itu memang bagus. Apa ini sih? Bukankah kau tidak suka? Kau terus berpura-pura saja. Kau bilang itu ya? Ini adalah teman sekelas dari kelas lain yang mencuri milik temanku yang diberikan kepadaku. Aku belum melihatnya. Apa? Oh, maaf. Aduh, aku sedikit sakit. Kalau begitu, kamu harus banyak minum air hangat ya. Hei, Xiao Xiao. Aku belum pernah menulis surat cinta. Bagaimana kalau kau menunjukkannya padaku? Biar aku belajar. Halo, teman sekelas Shen Xiao. Aku Liang Sifan dari Fakultas Informatika. Aku sudah lama menyukaimu. HMPH, baru saja berpindah, sudah bilang suka sejak lama? Dangkal. Kurasa tulisannya cukup bagus. Aku suka pria yang apa adanya. Sejak pertama kali bertemu kamu, aku langsung tertarik padamu. Cinta pada pandangan pertama. Apalagi hanya melihat wajah. Lebih dangkal lagi. Potong. Cinta pada pandangan pertama. Hanya melihat wajah saja. Bahkan tidak materialistis. Hahaha. Baiklah, menurutku tulisannya cukup bagus. Dan juga cukup jujur, iya kan? Kau sebut itu jujur? Bukankah ini jujur? Setidaknya dia berani menghadapi perasaannya sendiri. Ungkapkan rasa sukanya padaku. Ya. Untuk orang-orang yang tidak jujur. Begitu bertemu saingan yang kuat, maka mungkin akan tersingkir. Xiao, aku dengar Hanse dirawat di rumah sakit. Aku bawakan sedikit makanan untuk kalian. Terima kasih. Oh ya. Ini Mu Yun, temanku, dia baru pindah sekolah kembali ke negara ini. Sebelumnya dia sekolah menengah di luar negeri. Ini Shen Xiao. Sebelumnya sudah kukatakan padamu. Kalian berdua kebetulan satu kelas. Halo Shen Xiao. Namaku Mu Yun. Halo. Tidak menyangka Mu Bing dan Mu Yun saling kenal. Waktu itu, Mu, cowok tampan itu, pindah ke kelas kita. Menyebabkan kehebohan yang cukup besar. Perkenalkan kepada kalian semua, murid baru, Mu Yun. Selamat datang semuanya. Halo semuanya. Nama saya Mu Yun. Ada cowok ganteng baru di kelas. Ganteng banget. Kamu juga pikir dia tampan? Tentu saja, penampilan Mu Yun sesuai dengan standar kecantikan umum. Ganteng dari mana? Terlihat lemah dan ringkih. Seperti perempuan. Bicara juga sangat lambat. Aku sudah merasa dia sangat aneh. Di kehidupan sebelumnya, Hanser dan MUU memiliki hubungan yang sangat dekat. Kenapa kau tidak senang saat aku mengatakan beberapa hal buruk tentangnya? Ini cemburu yang kekanak-kanakan. Si kekanak-kanakan ini. Juara satu cemburu. Yang terakhir menyatakan cinta. Hei, Xiao. Buku pelajaran saya belum datang. Bisakah aku meminjam buku milikmu sebentar? Boleh, silakan baca. Baiklah. Pelajaran dimulai. Brengsek itu, apa hebatnya dia? Kenapa harus sebaik itu padanya? Kau meminjamkan buku kepada orang lain. Lalu kau sendiri mau apa? Si anjing marah, harus dirayu dengan kecantikan. Aku bercanda denganmu. I love you. Kau benar-benar bodhisattva hidup. Membantu orang lain, merugikan diri sendiri. Hai, ekspresi wajahmu, kau bilang apa? Aku bilang kau. Bu, perutku sakit. Cepatlah pergi. Kalau sampai buang angin, celanamu akan kotor. Akhirnya mengerti juga. Ah. Kau akhirnya datang. Kau menungguku? Kita kebetulan mau main tenis meja ganda. Ikut, ya? Aku satu tim dengan Shui Jing. Aku satu tim dengan Achan. Kamu satu tim dengan Meng Yun. Baik. Mereka sepertinya semua menargetku. Sungguh kekanak-kanakan.
Xiao Xiao, kenapa kamu sendirian di sini? Mereka pergi membeli air. Lalu kamu? Kenapa kamu masih belum kembali ke asrama selarut ini? Aku baru mau kembali, tapi kukira kamu ada di sini. Kamu dan Meng Bing adalah teman baik? Ya, dia orangnya baik. Aku juga merasa dia baik. Mungkinkah dia menyukai Meng Bing? Tadi aku terlalu fokus pada Han Ce. Aku benar-benar tidak memperhatikan hal itu. Ed, kamu masuk final lomba matematika. Konselor memintaku untuk memberitahumu. Cepat bereskan barang-barangmu dan bersiap untuk pelatihan khusus. Mu Yun baru saja pindah ke sini. Aku sudah harus ikut pelatihan khusus. Bukankah ini menciptakan kesempatan untuk Shen Xiao dan Mu Yun berdua? Membeku ngapain? Kamu tidak mau pergi? Tidak ada. Aku ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan kebahagiaan pada Shen Xiao dengan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, perjuangan mantan istri sangat penting. Tuan Wang, selama aku mengikuti pelatihan khusus ini, tolong awasi Mu Yun untukku. Jangan biarkan dia mendekati Shen Xiao begitu cepat. Berjalan mondar-mandir di depan pintu rumahku. Orang yang kekanak-kanakan seperti itu pasti seorang pria. Jangan bergoyang-goyang, masuklah. Ada apa? Aku akan ikut pelatihan intensif Olimpiade Matematika. Hei, kurasa di kehidupan sebelumnya dia pergi selama setengah bulan. Memikirkannya masih sedikit berat. Kalau begitu, kamu harus semangat ya, kerja keras. Berjuang untuk mendapatkan penghargaan milikmu sendiri. Aku sudah pergi. Hanya kata, semangat saja yang dia ucapkan. Tenang saja, aku pasti akan semangat. Aku datang untuk memberitahumu. 20 hari ke depan, mungkin kau harus sendiri pergi ke sekolah. Tunggu sebentar. Han Ce, bawalah piala juara pertama untukku. Kau sudah merindukanku secepat ini? Ada apa? Sudah larut begini kau belum tidur? Kau flu? Kalau aku bilang aku sudah tidur, cepatlah beli obat. Suhu udara akhir-akhir ini menurun. Jangan sampai kamu sakit parah. Aku tidak flu. Tidak flu. Kalau bukan flu, berarti kamu sedang tidak enak badan. Ah, tidak apa-apa. Aku tutup telepon dulu ya. Tidak tahu harus berpikir apa. Tapi dia berada pada saat kritis ujian. Lebih baik menenangkannya. Bibi Liu, Brothers Hang, apakah ada waktu malam ini? Bisakah Anda membiarkan dia mengirim saya ke Han Ce? Ada kedua wanita dan tuan di daerah tersebut. Kemana Miss Chen pergi? Beritahu saya langsung ke Xiao Zhang. Baiklah, Bibi ke-6. Kalau begitu aku pergi dulu. Akan kembali nanti. Jika Shen Xiao dan Mu Yun Zhen bersama, apa gunanya aku mendapat peringkat pertama? Halo, Han Ce. Kamu bisa datang ke gerbang sekolah sekarang? Bisa. Bisa ke sana. Aku akan menunggumu di sini. Hansal pasti sangat cemas ingin bertemu denganku. Sudah malam begini, kenapa kamu masih datang? Kupikir kamu pasti tidak terbiasa dengan makanan di sini karena hari pertamamu. Aku membawakanmu sedikit makanan malam buatan Bibi Liu. Untukku. Dia sangat baik padaku. Xiao, tunggu aku sampai pertandingan selesai. Lalu kita bicara baik-baik. Han Ce akan menyatakan perasaannya padaku. Jangan buru-buru menolakku dulu. Berikan aku kesempatan untuk menunjukkannya. Bolehkah? Jika nanti kau masih membenciku, aku tidak akan terus mengganggumu. Penakut? Lari terus. Kotak makanannya tertinggal. Han Seok ternyata punya sisi seperti ini juga. Semangat! Terima kasih, tunggu aku. Akhirnya bisa bertemu Han Seok, sialan. Xiao, tolong bantu aku, ya? Kamu terlalu penakut. Kamu ingin memberikan hadiah kepada Meng Bing. Berikan sendiri saja. Memberikan hadiah juga ada tahapannya. Akhir-akhir ini kita juga berteman. Kamu juga tahu kepribadianku. Aku benar-benar tidak berani menyatakan perasaan. Tolonglah, bantulah aku.
Wah, sekelompok pria dan wanita cantik, sangat serasi. Jelek dan tampan. Ujiannya lumayan. Hanche, bawalah peringkat pertama untukku. Menahan tawa seharusnya tidak akan mengecewakan, kan? Tidak mungkin. Apa mungkin Shen Xiu benar-benar tidak memiliki sedikit pun perasaan padaku? Xiao Xiao dan Meng Bing, mereka benar-benar tidak akan mengusirku, kan? Kenapa kamu gugup sekali sih? Ayo, semangat, aku mendukung Xiao Xiao. Hanche, kenapa kamu pulang lebih cepat? Bukankah judulnya mengatakan kau baru akan pulang besok? Aku rindu rumah, jadi aku pulang lebih awal. Xiao Xiao, aku pulang dulu. Kita bicarakan hal itu lewat ponsel saja. Baiklah, dadah. Malam ini aku akan menghubungimu. Ah, Hanche, Hanche. Ada apa denganmu? Kau tidak tahu? Kelihatannya ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah akhir-akhir ini terjadi sesuatu yang membuatmu tidak senang? Kau bisa langsung mengatakannya padaku. Agar kau merasa senang. Jangan-jangan karena kesalahan dalam perlombaan? Kamu sudah punya pacar tapi masih sedekat ini denganku? Apa kamu tahu, sikapmu sekarang seperti wanita murahan? Dia sangat sedih. Ternyata dia mengira aku punya pacar. Pacar apa? Siapa yang bilang begitu padamu? Kamu tidak punya pacar? Tentu saja tidak. Siapa sebenarnya yang berbicara omong kosong padamu? Jadi kau tidak berpacaran dengan Moyun? Dan sama sekali tidak menyukainya? Dan juga tidak berciuman, kan? Aku sama sekali tidak menyukai Moyun. Soal siapa yang kusuka, aku tidak akan mengatakannya. HMPH. Shen Xiao. Shen Xiao. Shen Xiao. Kau tidak akan berhenti, ya? Tidak akan berhenti. Apakah kamu besok ada waktu luang? Dia akan menyatakan perasaannya padaku besok. Oh, besok. Kita bicarakan nanti saja. Mungkin aku ada waktu. Dia sudah bilang hari ini akan menemuiku. Tapi sampai malam belum ada kabar. Dia datang. Halo, besok Kak Zhang mengantarmu ke sekolah. Aku akan menunggumu di tepi danau. Hai Hais. Kau di mana? Aku tidak melihatmu. Aku sudah sampai. Apakah kau melihat lereng di depan? Maju sekitar 50 meter. Di situ ada jalan setapak menuju ke atas. Baik. Ikuti jalan setapak itu ke atas. Jangan tutup teleponnya. Kau sebenarnya di mana? Aku sama sekali tidak melihatmu. Shen Xiao, aku Hanche. Aku menyukaimu. Kau hebat. Yang harus kuhubungi agar semuanya baik-baik saja. Tuhan, aku akan menjadi lebih baik. Aku akan membuat panggilan itu. Aku mencintainya dalam hatiku. Tapi tahukah dia sebenarnya sudah menyukai aku sejak lama? Namun karena ingin melihatku mengejarnya. Dia membiarkan aku mengejarnya selama 5 tahun. Aku masih merasa sedih. Shen Xiao, aku menyukaimu. Aku suka kamu. Tapi semua perjalanan ini sepertinya lenyap di telan angin. Tidak ada penyesalan. Tidak ada alasan untuk mundur. Shan Shan. Aku suka kamu.
Maukah kamu menjadi pacarku? Dia bilang dia menyatakan perasaannya. Tapi, maaf, aku hanya menganggapmu sebagai teman. Iya. Aku yang terlalu berharap. Siapa suruh aku? Meskipun sekarang aku hanya menganggapmu sebagai teman. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku. Jadi dia menyukaiku. Cheng Xiao, kamu menyukaiku, kan? Siapa bilang aku menyukaimu? Yang kukatakan adalah, aku memberimu kesempatan untuk mengejarku. Jika kau menunjukkan performa yang baik, setelah lulus, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu pacarku untuk masa percobaan. Itu sudah kesepakatannya. Setelah lulus kau harus menjadi pacarku. Siapa yang bilang sudah ada kesepakatan? Yang kukatakan adalah, itu tergantung performanya. Itu Nona Kiao. Kau harus membuka mata lebar-lebar dan melihat penampilanku dengan baik ya. Hai, nak, teman sekelas. Perhatikan sikapmu ya. Jika penampilanmu buruk, poinmu akan dikurangi. Penampilan buruk akan mengurangi poin. Tentu saja. Aku sudah bilang, jika penampilanmu bagus, aku akan setuju menjadi pacarmu. Jika penampilannya buruk, maka aku tidak akan melakukannya. Hei! Hei, bukankah kau suka padaku? Kalau penampilanku buruk, itu juga orang yang kau sukai, kan? Tidakkah kau mempertimbangkannya? Siapa bilang aku menyukaimu? Aku tidak mengakuinya. Barang bukti sudah berbicara, penangkapan dan pengembalian barang. Dengan begitu, Nyonya dan Tuan pasti akan tenang. Bibi Jiu, aku akan membuatkan sarapan untuk Tuan Muda Shen. Biarkan aku saja, Nona. Apakah ini untuk menunjukkan diri? Semua ini buatanmu. Bagaimana dengan itu? Saya mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Liu dengan ketat. Bisa. Kenapa kamu tidak makan? Aku akan melihatmu makan. Ini terlalu pelit. Ya itu. Penampilanku sudah cukup bagus, kan? Ini mengingat penampilanku yang kau tonton kemarin. Ham-ham. Cukup bisa diterima, kan? Lalu, apakah kau lebih menyukaiku? Jelaskan. Aku tidak pernah bilang kalau aku menyukaimu. Kau bilang kau tidak sedikit pun menyukaiku? Sedikit-sedikit saja. Ah. Tapi aku ingat kau pernah bilang masa depan itu penting. Harus belajar dengan giat. Jadi kita bicarakan nanti saja. Jadi ini aku menghancurkan diriku sendiri. Kau mau kemana? Aku ingin pergi bersamamu. Aku akan membelikan Mo Bin hadiah. Dia akan keluar dari rumah sakit. Mau ikut? Setelah Suki menyatakan cinta pada Ratu, dia jadi lebih mudah cemburu. Apa bagusnya muk ini untuk hadiah? Terlalu biasa untuk laki-laki. Kemana? Jam tangan ini terlihat sangat jelek. Mengirimkan ini menunjukkan bahwa kau membenci orang lain. Tolong bungkuskan ini untukku. Meng Bing masih seorang pelajar. Sabukmu sudah tua. Hanya pria yang membutuhkannya, kan? Ini tidak cocok untuk diberikan, kan? Menurutku bagus kok. Tolong ambilkan yang baru untuk saya, lalu bungkus lagi. Baiklah, saya akan mengambil rok lain. Tunggu saya di sini. Kualitasnya bagus. Tolong bungkuskan untuk saya. Baik, ini untuk Ji Mengbing, ya? Dia akan mengenakan rok baru. Nih. Semua ini untukmu. Semua untukku. Tentu saja. Muk yang tidak keren. Jam tangan yang kuberikan karena aku membencinya. Dan juga ikat pinggang yang hanya pria tua yang akan menyukainya. Semua kuberikan padamu.
Veteran itu tersenyum. Aku sangat merindukanmu. Ah, apakah kamu punya charger? Ponselku kehabisan baterai. Ini sempurna. Dia benar-benar bisa memikirkannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lihat. Ini ikat pinggang hadiah dari Xiao Xiao untukku. Sampai sekarang masih mengira itu milikmu, Meng Bing. Dia bahkan tidak tahu perilakunya sudah membuat Meng Bing ingin berlutut dan memukulnya. Jadi, apa yang ingin kau sampaikan? Jadi, yang ingin ku sampaikan adalah Xiao Xiao menyukaiku. Kau juga seharusnya bisa melihatnya. Lagi pula, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kamu dan Xiao Xiao sudah berteman baik lagi, kamu tetap harus menjaga jarak. Sudah, ini untukmu. Terima kasih. Memang Moming memberikannya. Ternyata Moming menyukai hal seperti ini. Kamu kenapa datang? Kenapa bisa begini? Meng Bing, aku suka kamu. Oh. Aku pergi. SSST. Mungkinkah Meng Bing memberikan jawaban yang tepat padaku? Aku menolak. Meng Bing, kenapa kau seperti ini? Kau jelas berbeda saat bersama Mu Yun dan orang lain. Oh, baiklah. Bisakah aku tahu alasannya? Tidak suka jadi tolak. Ah. Rilis. Bahu hilang. Aku akan mati di negara yang lembut. Itu mengganggu. Saya akan kembali dulu. Bing, tahukah Anda seberapa baik Anda melewatkan? Buka mulutmu. Kau tidak apa-apa kan? Tidak. Guru. Kau menggigitku sangat kuat. Aku akan memeriksa untukmu. Bukankah dia bilang tidak suka padaku? Kenapa kamu sangat menyukainya? Melihatnya juga tidak ada masalah apapun. Hanya sedikit merah. Tidak sampai terluka juga. Terus tersenyum bodoh. Wajahmu kenapa merah sekali? Nanti tumbuh jerawat. Wajahmu memang merah sekali. Jangan-jangan kamu demam? Kenapa aku merasa dia sedang pamer? Kenapa kau barusan membuka bajuku? Aku melakukannya untuk memeriksa lukamu. Dia memang sedang menggoda aku. Kau belum menjawabku. Kenapa wajahmu merah sekali? Jangan-jangan kamu demam? Apakah aku demam atau tidak? Kau sendiri yang harus memeriksa. Katanya anak anjing kecil akan berubah menjadi serigala besar ya. Aku akan mengingat itu. Hanche bahkan berani melawan balik. Hanche, kau mau melakukan apa? Posisi ini, jarak ini, semuanya sempurna. Kau bilang aku mau melakukan apa? Apa kau ingin menciumku? Bajingan, semakin berani ya. Memangnya kenapa? Sekolah. Kau mau kemana? Kenapa Bingbing tidak setuju? Meng Yuan, aku bisa melihat bahwa kau berbeda padanya. Aku tidak punya keluarga yang normal. Aku tidak bisa menjalin hubungan dengannya. Ada apa? Shen Xiao. Kau menciumku. Lalu kenapa? Menciumku kenapa? Kau sudah menciumku. Apakah kau menyukaiku? Ternyata ingin sebuah nama. Tapi mana ada semudah itu? Cium sekilas saja berarti sudah suka? Kau bisa seenaknya mencium, ya? Bukankah hanya orang yang disukai yang akan menciumnya duluan? Lagi pula itu bukan aku. Secara teori memang begitu. Tapi aku orangnya sembarangan. Orang polos seperti itu mungkin sekarang kepalanya sudah panas.
Tuan Muda Shen, meskipun kau tidak menyukaiku, kau tetap boleh menciumku sesukamu. Lalu, jika aku menyukaimu, apakah aku boleh menciummu sesukaku? Berani sekali kau. Jangan marah. Aku hanya bercanda. Dia seperti ini, apa masih bisa diterima? Aku benar-benar tidak menyangka kau seperti ini. Bukan. Jangan marah. Aku tidak bermaksud berbuat kurang ajar. Aku hanya bercanda. Apakah aku berlebihan? Lagi pula, orang ini polos. Ah, kau tidak sengaja, Kau sudah menciumku 2 kali. Sekarang giliranku, bukan? Aku boleh, kau tidak. Kenapa aku? Karena kau menyukaiku, tidak membenci ciumanku. Jadi aku boleh mencium sesukaku. Tapi aku belum menyukaimu. Jadi kau tidak boleh sembarangan. Akhirnya ujian selesai. Ujian itu, kalau saja bisa dihapus. Oh ya, Xiao Xiao, ujianmu sudah selesai kan? Mau kembali ke Li Cheng? Ibu meneleponku, katanya tiket sudah dipesan. Aku akan pergi siang ini. Apa? Akan pergi siang ini? Apakah pekerjaan rumah tangga ini berarti kau akan kembali ke kota wisata bersamaku? Kau mau pergi kemana sih? Tidak perlu kau urusi. Oh, terserahku. Hei, tidakkah kau bertanya lebih banyak? Bukankah kau bilang tidak perlu aku urus? Aku hanya merasa tidak enak mengatakannya. Ini akhirnya mengakui bahwa kau sundera. Kalau begitu, bolehkah aku pulang bersamamu? Tidak boleh. Bibi Tan bilang akhir pekan ini akan membawamu ke New York untuk menjenguk kakek dan nenek. Aku pergi dulu. Dadah. Li Cheng, aku sudah pulang. Akhirnya berhasil juga mengurus anak itu. Si sombong itu. Rasa puas yang luar biasa. Halo. Xiao Xiao sudah sampai di Li Cheng. Xiaoyang, orang itu mau memukulku. Cepat tolong aku. Kirim alamatnya padaku. Aku akan segera datang. Kemana kita harus mencari Shen Xiao? Oh, tanyakan pada ibuku. Apakah itu Shen Xiao? Cepat, ikuti dia. Lin Jiasun, apa maksudmu? Xiaoyang. Kau sedang melakukan apa? Xiao Xiao, akhirnya kau datang. Dia ingin memukulku. Jangan asal menuduh. Ya, Xiaoyang, kau sangat suka membuli Lin Jiasu. Mungkin sebaiknya kau memukulku juga. Lin Jiasu adalah anak didikku sejak kecil. Hanya aku yang boleh membulinya. Orang lain tidak boleh. Sedang apa? Batunya sudah datang. Hanche membuliku. Jangan takut, aku ada di sini. Karena berani membuli Xiao Xiao. Tidak melihat siapa Xiao Xiao itu. Xiao Xiao, dia diam saja. Mulut. Jangan takut. Bagaimana orang seperti itu bisa menggertak Anda? Dia menggertak teman saya. Saya khawatir teman saya akan terluka. Jadi saya bergegas. Apakah ini masih sekolah sakral? Apakah saya melihat neraka di siang hari? Masuklah, keluarga kami mudah diajak bergaul, jangan tegang. Hei, Arthur, apakah ini bisa dianggap sebagai pertemuan awal dengan calon mertua dan adik ipar? Enak saja. Aku bahkan lupa membeli oleh-oleh. Ayah. Ibu, mereka adalah teman-teman saya. Hanser, Shuming, dan Yang He. Baiklah, selamat siang, Pak Bu. Selamat datang di rumah kami. Xiao Xiao sudah cerita semuanya padaku. Senang sekali bertemu kalian. Shen Xiao Xiao, kemari sebentar. Ah, ini adikku. Halo. Hai, kalian bisa main game bersama. Silakan, silakan, silakan duduk. Selesai?
Dia pasti tahu aku menyelamatkan Lin Jiasu. Dia paling membenciku berkelahi di luar. Ayah, aku salah. Salahmu di mana? Aku salah karena berkelahi dan membuat masalah begitu pulang. Aduh. Apakah kau tahu? Kau ini perempuan. Belajarlah sedikit kungfu. Setiap hari berkelahi. Seperti apa itu? Jika suatu hari nanti ada yang lebih kuat darimu, lebih hebat darimu, membulimu, bagaimana aku sebagai ayahmu harus berbuat? Ayah, anak perempuanmu tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Hentikan. Paman, apa salah Shen Xiao? Mengapa Anda memperlakukannya seperti ini? Saya menghormati Anda. Anda adalah teman orang tuaku. Dia ayah Shen Xiao. Saya memanggilmu paman. Tapi Anda terlalu tidak memiliki sifat keibuan kebapaan. Apa yang sudah Shen Xiao lakukan? Sampai Anda memperlakukannya seperti ini? Keadaan anak itu tidak seperti yang kau pikirkan. Ayahku, dia. Jangan takut. Paling tidak aku akan membawamu pergi. Shen Xiaohui akan kubawa pergi. Karena Tuan tidak menyayanginya. Aku akan menyayanginya dengan baik. Pergi. Ayah. Anak muda keluarga Han. Baiklah. Hanse. Aku tahu kau pasti sangat sedih. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Aku akan membelamu. Yang penting kita kembali ke kamar, tidak perlu di sini menahan sakit hati. Tidak menyangka kau sampai merasa diperlakukan tidak adil. Kau salah paham. Ayahku sama sekali tidak bermaksud memukulku. Begitu aku pulang, aku langsung membuat kesalahan. Aku sendiri yang akan menerima hukuman. Kamu begitu penurut dan lembut. Bagaimana mungkin bisa melakukan kesalahan? Lagi pula, meskipun melakukan kesalahan, tidak seharusnya dipukul dengan penggaris, kan? Apakah biasanya aku mengatakan bahwa kamu terlalu berpura-pura? Aduh, kamu salah paham. Ayahku sejak kecil paling menyayangi aku. Bahkan satu jari pun ia tak mau gerakan. Bagaimana mungkin dia memukulku? Benarkah? Jadi, aku salah paham terhadap paman. Kalau begitu aku tidak menyinggungnya ya. Sepertinya dia tersinggung. Lagi pula, kau menarik putrinya di depan mukanya. Dan kau juga menyalahkannya. Dia pasti sangat marah. Tapi hati paman seharusnya cukup besar, kan? Biasanya dia sangat lapang dada. Tidak akan mempermasalahkan anak-anak. Tapi kalau menyangkut putrinya, mungkin pikirannya hanya sebesar ini. Pacarku belum keluar juga. Dan aku sudah menyinggung calon mertuaku. Apakah aku masih punya harapan? Baiklah, kita pulang saja. Ayo, aku punya ide. Sayang, bagaimana kalau kau bilang pada paman bahwa kita sudah berpacaran? Dengan begitu, mereka akan menganggap kita sebagai keluarga. Dan memaafkan kesalahan masa lalu. Bermimpi saja. Aku tidak mau menjadi pacarmu. Hei. Bukan begitu. Kenapa kau seperti ini? Ayah Xiao Xiao sudah pergi bekerja. Dia sudah menceritakan semuanya padaku tentang kejadian kemarin. Semua itu adalah kesalahpahaman. Makanlah lebih banyak lagi, Bibi. Aku yang gegabah semalam. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Bibi. Oh iya. Aceh, kau sudah tahu hubunganmu dengan Xiao Xiao, kan? Karena keluarga kita sudah bertunangan sejak kecil. Dan kau dan Xiao Xiao sudah dewasa. Bagaimana kalau setelah lulus, kalian berdua menikah saja dulu? Bagaimana menurutmu? Ibu. Mengapa ibu bicara seperti itu? Kalian lagi ngapain? Bu, jangan khawatir. Aku dan Xiao Xiao masih pagi. Benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Takut aku tidak setuju. Kakek, janganlah menyusahkan Hance. Dia terus mengatakan kepada kami. Hanya menganggap Shen Xiao sebagai teman. Ada yang bilang perjodohan. Semuanya tidak berlaku. Apa? Kau bahkan mengatakan yang Heng brengsek. Ternyata dia benar-benar pria sejati. Lihat saja apa yang akan kau lakukan. Bukan, Bibi, bukan seperti itu. Kau hanya menganggap Xiao Xiao sebagai teman. Anda tidak menganggap boneka itu sebagai penghitungan. Anda tidak dapat membuat anak-anak Anda merasa terlalu dianiaya. Bu, tenang dulu, tutup mulut. Xiao Xiao memberitahuku. Anda suka makan cabai.
Anda makan lebih banyak. Karakteristik Li Cheng kita adalah lada. Ibuku mencoba anaknya dengan sengaja. Aku merasa akhir-akhir ini sedang dalam kesulitan. Sekali. Aduh, Xiao Xiao, kau sebelumnya bilang tertarik pada Han Che. Tidak kusangka dia hanya ingin berteman denganmu. Keterlaluan. Anak perempuanku yang begitu hebat ini. Bagaimana bisa sampai dipilih-pilih orang lain? Bu, Han Sida bukanlah orang seperti itu. Xiao Xiao, kamu masih kecil. Terlalu polos. Kamu harus benar-benar mengujinya. Tidak apa-apa, kita batalkan pertunangan. Jangan takut. Bibi, aku ada urusan sebentar dengan teman-teman, aku pergi dulu. Ah, secepat itu sudah mau pergi? Kalau begitu, saya antar kalian. Tidak perlu. Tante, tidak perlu mengantar. Kami bisa jalan sendiri. Antar sedikit, antar sedikit. Tidak perlu. Menghina calon ayah dan ibu mertua. Bahkan sahabat karib pun kabur. Ada perasaan sayang sekali rumahku, orang bodoh. Oh, siapa anak malang yang begitu sedih? Yang Huan dan Shuming. Dua orang yang tidak berperasaan ini. Hah, kamu tidak apa-apa? Kalau begitu aku sia-sia mengambil ini ya? Kalau aku tidak salah ingat. Ini pasti bunga yang ditancapkan Bibi di pot bunga tadi malam, ya? Kau tidak suka? Kau sudah menciumku 2 kali secara diam-diam. Bukankah seharusnya kau membayar bunganya? HM? Eh, Xiao Ce. Biarkan Xiao Xiao mengajakmu jalan-jalan di Liceng beberapa hari ke depan. HM? Ini situasi seperti apa? Mengapa ibuku tiba-tiba begitu antusias? Tante, saya ingin meminta maaf dengan tulus atas kejadian siang tadi. Kata-kata saya memang benar. Tapi tidak apa-apa. Tante mengerti. Kami anak muda tidak suka diatur oleh orang tua. Tante sudah berpengalaman. Mengerti kok. Bibi dan pamanmu, serta bibimu tidak pernah memaksa anak-anak. Bibi, tidak, bukan memaksa. Bukan itu. Bibi sudah bilang, bukan salahmu. Bukan, aku sudah menelepon orang tuamu. Perjanjian pernikahan yang kita sepakati dulu. Dibatalkan. Kau dan Xiao Xiao tetaplah berteman baik. Seringlah berkunjung ke rumah Bibi ya. Perjanjian pernikahanku dibatalkan. Bibi tidak bisa. Kenapa bisa dibatalkan? Aku sangat menyukai Xiao Xiao. Aku terus mengejarnya. Temanku hanya bercanda. Tapi kata-kata itu kau yang ucapkan. Bu, Bibi, beberapa hari ini, tinggal di sini saja. Dan bermainlah beberapa hari lagi. Keluarga kita berteman. Lain kali seringlah berkunjung ya. Ekspresinya saat kesulitan itu sangat menarik. Baiklah, jangan khawatir. Mama dan papaku hanya ingin mengujimu saja. Lalu kamu? Tebak saja. HMPH. Aku tidak akan pernah menyerah. Sudah kukatakan akan mengejarmu, maka akan kukejar kamu. Dan akan membuatmu menyukaiku dengan sepenuh hati. Tante Han, kenapa kamu datang? Cepat masuk. Bu, kenapa kamu di sini? Xiao Xiao menjadi cantik lagi setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Tidak, berat bau. Anda benar-benar mengatakan Anda hanya ingin berteman dengan Xiao Xiao. Bibi Chen akan memutuskan pertunangan. Bu, aku tahu. Jika saya belum melakukan perjalanan bisnis di dekat Liceng, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan saya bawa di sini. Ayo, pulang denganku. Astaga, aku tidak mau pulang. Ada apa? Tetap di sini nanti kamu membuat Paman Shenmu marah lagi. Bibi Shen akan marah. Xiao Xiao, katakan pada orang tuamu ya. Kali ini aku buru-buru. Lain kali kita makan bersama. Hai, kita cepat pergi. Sekarang sudah baik. Hansal pasti sangat gelisah. Kakak perempuan Xiao Xiao, tidak menyangka kau akan datang ke reuni sekolah. Kau tidak tahu. Setelah kau pergi, Lin Jiasu sangat merindukanmu. Dia ingin menyuruhku berkelahi untuknya. Ya? Mau melakukan apa?
Pesannya dikirim jam 10 pagi. Sekarang sudah jam 8 malam. Kenapa belum membalas? Kau masih tertawa? Kalau bukan karena kemampuan memotretmu yang buruk, ponsel kakak Xiao Xiao juga tidak akan jatuh ke laut. Ah, seharian kumpul-kumpul sampai lelah sekali. Karena kakak Xiao Xiao juga mengganti ponselnya. Tidak sepadan? Ya, maaf, benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, setidaknya kita mendapatkan foto baru. Nanti kalian temani aku beli ponsel baru, ya. Sekalian kirim foto-fotonya ke aku. Aku mau posting di WeChat Moments. Aku putus cinta. Xiao Xiao, kau di mana? Xiao Xiao, aku ingin mencarimu. Hanche akan menemuiku. Bukankah dia akan pergi ke New York untuk menemani kakek dan neneknya merayakan tahun baru? Kau memikirkan apa? Setelah tahun baru aku akan kembali ke Beijing. Kau temani dulu kakek dan nenekmu merayakan tahun baru. Memikirkan apa sih? Setelah tahun baru Imlek aku akan kembali ke Beijing. Kau temani saja dulu. Kakek dan nenekmu merayakan tahun baru Imlek. Dia ternyata tidak berharap aku menjenguknya. Aku akan pergi ke rumah nenek bersama ayah dan ibu. Tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Sangat menyebalkan. Baiklah, baiklah. Setelah tahun baru kita bisa bertemu. Tidak lama lagi, kan? Hati-hati ya, Dia datang kenapa? Apakah aku mengganggu kamu? Beberapa hari tidak bertemu, aku sangat merindukan keluargaku. Kau benar-benar datang. Ingin melihat-lihat. Tunggu aku sebentar ya. Xiao Xiao. Izinkan aku memelukmu sebentar. Nada bicara Hanche agak menyedihkannya. Hanche. Ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Kau sudah punya orang lain. Masih peduli denganku? Sedih atau tidak? Orang lain apa? Yang dimaksud adalah anak laki-laki itu? Shen Xiaotu mau dekat denganku. Lalu foto di lingkaran pertemananmu itu bagaimana ceritanya? Orang lain yang kau maksud adalah orang yang berfoto denganku di lingkaran pertemanan? Tunggu sebentar. Apakah ini perkenalan pacarmu denganku? Perkenalkan secara resmi kepadamu. Dia ini sepupuku perempuan. Tang Jia Hanche, kan? Aku sepupu perempuan Shen Xiao. Tang Jia, mulai sekarang harus memanggil kakak ipar, ya? HMPH, jangan bicara sembarangan. Aku tidak setuju untuk bersama dengannya. Sepupuku perempuan. Sepupu perempuanku ini, penampilannya terlalu seperti sepupu perempuan. Apakah aku boleh tidak pergi? Tidak boleh. Paman, bibi, kakek, dan nenekmu semuanya sedang menunggumu di New York. Terlihatnya mereka benar-benar tidak ingin aku pergi ya. Kalau begitu, setelah tahun baru, kamu cepatlah kembali ke Beijing. Aku juga akan segera kembali. Cepatlah pergi. Ada apa? Aku lupa mengambil sesuatu. Apa itu? Aduh, aku bahkan belum setuju untuk bersamamu. Apakah sikapmu ini tidak sedikit kurang sopan? Tidak sopan juga kupelajari darimu. Hehehe, anak anjing kecil ini semakin mirip serigala besar. Hahaha. Aku punya firasat. Aku akan membukakan pintu. Takdir. Karena cuaca, penerbangan sebelumnya dibatalkan. Jadi aku ingin tinggal di rumahmu malam ini. Apakah kalian menyambutku? Silakan masuk. Pesawat Papa dan Mama Hansi mengalami keterlambatan. Mereka ingin tinggal di rumah kita untuk merayakan tahun baru. Paman Shen, Bibi Shen, jangan ganggu dia.
Ambilkan dia sepasang sumpit lagi. Baiklah. Xiao Xiao, kita akan merayakan tahun baru bersama. Bodoh. Jalannya pelan-pelan. Xia Yi, pelan-pelan. Tidak apa-apa, aku di sini. Shen Xiao, pelan-pelan. Ah. Shen Xiao, kau harus mengajariku. Wajah tebalmu itu belajar dari siapa? Bertemu kamu, aku langsung bisa. Ah, celaka. Xiao Xiao, kita cepat lari. Xiao Yang, dia membawa orang-orangnya. Ayo, lari cepat, cari tempat untuk bersembunyi. Baik. Lin Jiasu, audisi. Lari. Lihat saja kau lari, kalian mau apa? Mau memukulnya. Aduh. Kau licik. Tunggu sampai aku membawa lebih banyak orang. Baiklah, aku tunggu. Ini pistol apa? Ayo kita pergi. Bagaimana kalau nanti mereka kembali lagi? Kau tidak apa-apa, tidak mengenai dirimu, kan? Aku baik-baik saja. Semua karenamu. Nona Shenxia, tidakkah kau harus menjelaskannya padaku? Sial. Kuilnya runtuh. Baiklah, izinkan aku untuk mengingat kembali semuanya untukmu. Saat pertama kali kau masuk sekolah, kau dikeroyok Chai Mingyue dan teman-temannya di toilet. Saat itu sepertinya kau sangat ketakutan. Dan juga waktu kau dan Meng Bing dihadang oleh kelompok 79. Kau juga sepertinya sangat takut. 2 hari lalu, aku dan Xu Ming baru saja tiba di Licheng. Kau dan temanmu dikepung oleh sekelompok orang. Kau sepertinya ingin menangis. Pasti karena mengingat saat pertama kali aku bertemu dia, aku berpura-pura melakukan bela diri di depannya. Lihat betapa sombongnya aku. Aku sebenarnya sudah bangun. Dia ingin mendengarnya, tapi aku tidak akan menurutinya. Kau ingin mengatakan sesuatu? Aku hanya penasaran, kau sangat hebat. Kenapa bisa takut pada orang-orang itu? Masih bisa karena apa lagi? Takut-takut membuatmu takut, kan? Shen Xiao berbohong, kau memang menyukaiku. Kau akui saja. Hanse adalah juara Anggar. Adalah juara Sanshou Putri. Nona. Bukankah kita seharusnya berbicara dengan baik? Apa yang harus kubicarakan denganmu? Ceritakan, kapan kau mulai menyukaiku? Dan mengapa kau berpura-pura polos di depanku? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu. Aku juga tidak pernah berpura-pura lemah di depanmu. Kau kalah. Jadi jangan tanya aku lagi. Aku tidak kalah, aku jelas menang. Aku memenangkan hatimu. Brengsek, biar kau lihat apa itu tahu yang sebenarnya. Melihatnya? Inilah ciuman yang sebenarnya. Kau pernah melakukan ini dengan orang lain juga? Aku tidak akan memberitahumu. Benar-benar ada ya? Sepertinya dia ada di kamar tidur. Aku tidak tahu apakah dia merindukanku atau tidak. Cucu. Ada film yang adegan ciumnya banyak tidak? Sebelum Shen Xiao kembali, aku akan menonton video dulu. Belajar bagaimana cara berciuman. Aku tidak tahu betapa bahagianya aku sekarang. Hance, kakak, jangan. Kakak, jangan pergi.
Jika aku bilang aku tidak tahu mengapa film-film ini memiliki plot seperti itu. Apakah kau akan percaya? Aku mengerti. Bagaimana dia bisa menonton hal seperti itu? Apakah dia sedang menonton film sambil memikirkan aku? Ah, kenapa tiba-tiba pulang? Bukankah katanya masih ada 1 minggu lagi? Aku kangen kamu, makanya tiba-tiba pulang. Aku juga kangen kamu. Aku bercanda. Aku ada urusan jadi pulang lebih awal. Masih Hanci yang polos itu ya? Aku tetap harus menjelaskan. Meskipun lucu, tapi aku benar-benar tidak berniat menonton video seperti itu. Yang Heng yang mengirimkannya padaku. Melihatnya seperti itu, aku sampai merasa kasihan. Dibanding lucu, sangat menggemaskan. Hance, aku mau jatuh. Aku sedang memelukmu, kau tidak akan jatuh. Aku percaya padamu, pacarku. Pacar. Kau sudah setuju menjadi pacarku? Pelit. Aku tidak peduli, pokoknya aku tidak peduli dia pelit atau tidak. Sekarang kau adalah pacarku, Hanse. Hei, sebaiknya kau. Ada sesuatu, yang Peng mengundang kita beberapa orang untuk liburan di villa, mau ikut atau tidak? Kita ikut. Lagi pula bosan tidak ada kerjaan. Pacar bilang ikut, ya ikut. Lihat saja dirimu. Cangkir kosong. Cangkir kosong, ya, ayo. Cangkir kosong. Ayo. Tunggu sebentar. Kenapa minum minuman keras seperti ini? Bukankah Nona Kian ingin bersantai? Minuman keras ini, tapi ini anggur terbaik di seluruh penginapan gunung. Aku dan Yao Heng sengaja meminta Arthur untuk meminumnya. Aku tidak masalah. Ayo, 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 ayo. Semua sudah dewasa. Minum sedikit anggur tidak apa-apa. Kemampuan minum anggurku juga tidak buruk. Oh, semua orang tidur. Besok bersenang-senang besok. Bye 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 bye. Perdana Menteri. Maaf. Mengapa ada begitu banyak tempat manis? Masih malu ya? Apakah dia sudah merencanakan semuanya hari ini? Bahkan minum pun. Bukan milikku. Lagi milikku. Aku tidak mungkin melepaskanmu barusan. Ternyata Xu Ming dan Yang Heng. Aku akan mencari mereka untuk meminta pertanggungjawaban. Lupakan saja. Untuk apa membuang waktu? Kenapa kamu belum datang? Ah, hahaha. Jangan bilang kau akan berlutut dan mengeluarkan cincin. Aku setuju.